Saya akan menjelaskan tentang redox. Yang pertama yaitu bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Yang kesatu, bilangan non-atom dan poliatom sesuai dengan jenis muatan ionnya. Nomor 2, bilangan oksidasi pada golongan 1A sampai 3A sesuai dengan golongannya. Yang ketiga, bilangan oksidasi pada golongan transisi lebih dari 1. Yang keempat, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Yang kelima, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Yang keenam, pada bilangan oksidasi hidrogen bila berdekatan dengan logam dia nilainya sama dengan -1. Jika hidrogen berdekatan dengan non-logam maka nilainya +1. Pada bilangan oksidasi oksigen, jika dia pada senyawa peroksida nilai sama dengan -1, dan jika dalam senyawa non-peroksida nilainya sama dengan -2. Yang kedua yaitu penyetaraan reaksi redoks. Pada penyetaraan reaksi redoks ada yang namanya konsep redoks, yaitu ketika O2 mengalami reduksi maka dia akan melepas O2, dan ketika mengalami oksidasi dia akan menangkap O2. Dan ada elektron. Ketika elektron mengalami reduksi dia akan menangkap elektron, dan ketika mengalami oksidasi dia akan melepaskan elektron. Selanjutnya bilangan oksidasi. Ketika bilangan oksidasi mengalami reduksi maka nilainya akan turun, dan ketika bilangan oksidasi mengalami oksidasi maka nilainya naik. Dan ada juga yang namanya unsur bebas. Unsur bebas nilainya sama dengan 0. Dan ada juga ion netral yang nilainya sama dengan senyawa. Dan ada juga jumlah bilangan oksidasi senyawa netral sama dengan 0. Yang terakhir yaitu jumlah senyawa ion sama dengan muatan. Cara penyetaraan reaksi redoks ada 2. Yang pertama dengan metode bilangan oksidasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Tentukan bilangan oksidasi semua unsur. 2. Tentukan unsur apa saja yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. 3. Samakan unsur yang mengalami perubahan oksidasi. 4. Tentukan jumlah bilangan oksidasi. 5. Tentukan selisih jumlah bilangan oksidasi. 6. Samakan elektron. 7. Samakan muatan dengan cara jika dia asam maka tambahkanlah H+ ke tempat yang kekurangan muatan sesuai dengan selisih muatan. Jika dia basa, tambahkanlah OH- ke tempat yang kelebihan muatan sesuai dengan selisih muatan. Berikutnya samakan H dengan menambahkan H2O. Yang terakhir, samakan dengan unsur lain dengan urutan logam, non-logam, hidrogen, oksigen. Lalu yang kedua ada yang namanya metode setengah reaksi. Langkah-langkahnya yaitu 1. Tentukan bilangan oksidasi semua unsur. Yang kedua, tentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang ketiga, pisahkan antara reaksi reduksi dan oksidasi. Yang keempat, samakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan cara mengganti koefisien. Yang kelima, samakan O dengan cara bila dia asam maka tambahkan H2O pada ruas kekurangan O sejumlah selisih O. Jika dia basa, tambahkan H2O pada ruas kelebihan O sejumlah selisih O. Yang keenam, samakan H dengan cara jika dia asam maka tambahkan H+ pada ruas yang kekurangan H sejumlah selisih H. Jika dia basa maka tambahkanlah OH- pada ruas yang kelebihan H sejumlah selisih H. Yang ketujuh, cara selanjutnya yaitu samakan muatan dengan cara menambahkan elektron pada ruas besar sejumlah selisih untuk masing-masing reaksi. Cara selanjutnya, samakan elektron pada reaksi reduksi dan oksidasi dengan melakukan perkalian. Selanjutnya, gabungkan reaksi reduksi dan oksidasi. Dan cara terakhir yaitu tinggal menyamakan dengan unsur lain dengan urutan logam, non-logam, hidrogen, oksigen. Terima kasih.